Makanya dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, wahai para pemuda, sampean tidak akan pernah tahu sifatnya orang-orang ahli surga, tawaduknya, lemah lembutnya, terkecuali sampean hadir di tempat majelis dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wat tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para asatid, para habaib, wabil khusus sahibul bait Bapak Samsudin. Semoga beliau beserta keluarganya Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusan mereka di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai, di sini kami akan mengajak jamaah semua untuk mengirimkan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin sedang dijajah, diserang oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah. Semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, kesabaran, dan Allah berikan kemenangan. Allah shalli ala Muhammad. Al-Fatihah ala hadihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita harus kirim Fatihah mendoakan saudara-saudara kita? Itu adalah minim sebagai kita, walaupun tidak bisa berangkat ke sana, minim kita bisa mendoakan atau bantuan apapun. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman sampean sampai sampean mencintai saudara sampean seperti sampean mencintai diri kalian sendiri. Jadi kecintaan kita kepada saudara kita sesama kaum muslimin itu menjadi tolak ukur bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jamaah hadirin yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan ghanimatu majalisi dzikri al-jannah, hasil dari majelis zikir atau majelis sholawat adalah surga. Nah, lalu apa yang dimaksud surga di sini? Yang pertama yaitu sabab dukhuli, yaitu kita memiliki sebab atau kesempatan untuk bisa masuk surga karena majelis seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hasil dari majelis dzikir atau majelis sholawat yang sedang kita lakukan pada sore hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata para ulama, na'rif sifati ahli jannah. Hasil dari majelis seperti ini
yaitu kita bisa mendapatkan sifatnya orang-orang ahli surga. Jadi dengan duduknya kita di sini, kita bisa melihat bagaimana akhlaknya para kiai, para ulama, para habaib, akhlaknya, duduknya, minumnya, sifatnya. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, wahai para pemuda, sampean tidak akan pernah tahu sifatnya orang-orang ahli surga, tawaduknya, lemah lembutnya, terkecuali sampean hadir di tempat majelis dzikir. Kenapa? Karena di situ kita bisa melihat para kiai, para ulama, para habaib. Kalau bertemu dengan kiai yang lain, bertemu dengan ulama yang lain, bertemu dengan habaib yang lain, lihat bagaimana akhlaknya, lihat bagaimana senyumnya, bagaimana cara menghadapinya. Ini kata Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, selagi sampean lari dari majelis seperti ini, sampean membelakangi atau tidak mau hadir di tempat majelis seperti ini, maka sampean tidak akan pernah tahu yang namanya sifat tawadu. Karena sifat tawadu itu tidak ada di dalam kitab. Tidak ada orang membaca kitab bab tawadu lalu langsung menjadi tawadu. Tidak ada. Ikhlas tawadu akan bisa kita dapatkan ketika kita duduk dengan orang-orang yang ikhlas, kita duduk dengan orang-orang tawadu. Nah, inilah hasil dari majelis dzikir atau majelis sholawat seperti ini. Semoga kita tetap istiqomah, bisa hadir duduk di majelis seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kata para ulama, hasil dari majelis seperti ini, na'rif thoriqo ilal jannah, yaitu kita bisa tahu bagaimana jalan untuk menuju ke surga. Kenapa? Karena di majelis seperti ini kita akan diberitahu bagaimana jalan untuk menuju ke surga. Jauhi ini, kerjakan ini. Jadi kita akan dituntun oleh para kiai, para ulama, para habaib. Dituntun kita bagaimana jalan untuk menuju ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, hasil dari majelis seperti ini, nas'ur ka'annana fil jannah, yaitu kita merasa berada di surga. Jadi kita bisa merasakan surga di dunia sebelum nanti di akhirat, yaitu ketenangan kita dapat, batin tenang. Karena jujur saja Pak, sampean sekarang duduk di sini dengan sekarang sampean duduk di rumah, batin sampean lebih tenang di mana? Yang pasti di sini. Di rumah sampean masih disumpekin oleh istri, diruwetin anak, dikejar-kejar utang. Kalau sampean duduk di sini gak ada orang nagih utang. Mungkin ada kalau urusan minyak wangi, urusan itu lain lagi tuh, urusan minyak wangi, urusan dupa, itu urusan kopi itu lain lagi itu ya. Nanti kalau sudah selesai acara. Cuma intinya kalau kita hadir di majelis ini, batin kita tenang. Makanya murid dari Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau pernah mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah merasa hidup di dunia ketika Habib Abdullah masih hidup. Begitu Habib Abdullah wafat, baru aku merasa hidup di dunia. Karena kenapa? Sumpah datang, masalah datang.
Ketika Habib Abdullah masih hidup, saya lagi ada masalah, saya lagi sumpek, lalu saya hadir di tempat majelisnya Habib Abdullah, itu masalah selesai, sumpek hilang. Karena aku merasa berada di surga ketika aku duduk di majelisnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, suatu hari di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dulu di Yaman ada seorang masayeh yang bernama Syekh Muhammad bin Husin Al-Bajli. Beliau adalah wali besar di zamannya. Beliau sering bermimpi Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir di sini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermimpi Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi singkat cerita, ketika Syekh Muhammad Al-Bajli mimpi bertemu Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpinya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ma afdalu a'malu bir fi hadzal waqt." Ya Rasulullah, di zaman yang begitu rusak ini, di zaman yang membingungkan ini, kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Maksudnya di zaman seperti ini, amalan apa yang paling baik untuk dilakukan? Lalu dijawab oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, afdalu a'malu bir fi hadzal waqt julusuka baina yaday walila walau lata khairu min an tadaghat ta'afil ibada irban. Kata Rasulullah, amalan yang paling baik di zaman yang membingungkan itu adalah yaitu sampean jangan pernah lepas daripada duduk dengan orang-orang yang soleh. Karena duduknya sampean di majelis seperti ini itu lebih baik daripada sampean ibadah sunnah sampai terpotong-potong anggota tubuh sampean. Artinya orang yang duduk di majelis seperti ini itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah malam atau tahajud. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, wa yudrik ma la yudrik ahluz zaman. Sampean akan berada di posisi yang paling tinggi, yang tidak akan bisa ditembus oleh orang-orang ahli ibadah di zaman tersebut. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, beliau pernah mengatakan, di setiap majelis-majelis seperti ini itu ada awan putih. Ada awan putih jamaah. Ada awan putih yang tidak terlihat oleh mata. Kata beliau, barang siapa orang yang hadir di tempat majelis tersebut kemudian dia pulang, dia akan membawa awan tersebut. Dia bawa awan itu. Dan kalau dia pulang bertemu dengan orang lain, maka orang itu akan mendapatkan hidayah walaupun orang tersebut tidak hadir. Anak sampean akan mendapatkan hidayah walaupun tidak hadir. Istri sampean akan mendapatkan hidayah walaupun dia tidak hadir. Makanya pesan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, ketika sampean pulang dari tempat majelis, cium sampean punya anak. Ketika sampean pulang dari tempat majelis, cium sampean punya istri. Kenapa? Agar supaya mereka
dan anak keturunan kita kelak akan mendapatkan keberkahan dari kita hadir di tempat majelis tersebut. Dan insya Allah kita akan mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh dan solehat. Maka dari itu nikmat yang paling besar adalah ketika kita duduk di majelis seperti ini. Semoga majelis ini selalu ada di tempat kita selama-lamanya. Semoga majelis ini bertambah barokah. Semoga kita diberikan Allah tetap istiqomah, selalu hadir di tempat majelis seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.